Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fahayakumullahu jami'an. Fahayakunallahu jami'an. Pada pertemuan kita yang kelima ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita atau telah menyelamatkan kita, menjadikan kita ahlus sunnah, dan Allah selamatkan kita dari pelaku-pelaku ahli syiah, yang mana di antara kebiasaan mereka nikah mut'ah yang baru-baru ini sedang terjadi di Indonesia. Alhamdulillah Allah selamatkan kita dan Allah tampakkan ketidakbenaran perbuatan itu. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kita pada pertemuan kelima, tepatnya dalam membahas kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah dalam serial pembahasan fikih. Alhamdulillah telah sampai kita pada pembahasan salat. Kemarin udah kita bahas muqaddimah tentang salat. Kita ulangi sekali lagi bahwasannya pembahasan mengenai salat ada 4. Ada syarat, ada rukun salat, kemudian ada sunnah-sunnah salat. Syarat dan rukun ini sifatnya wajib, itu sifat sesuatu perbuatan yang wajib, yang harus kita lakukan, harus kita penuhi. Jika tertinggal salah satunya, maka salat kita tidak sah atau belum dianggap, belum terhitung. Sedangkan sunnah-sunnah itu sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan kita berpahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa, dan salat kita juga tidak batal, akan tetap sah. Dan sunnah terbagi 2, sebagaimana yang pernah kita bahas. Ada sunnah ab'ad, ini dari segi penamaan, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah yang jika ditinggalkan maka nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah sunnah yang jika ditinggalkan maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kita lihat pada pembahasan. Lupa baca kebirau tuh. Sahwi ya. Jadi kalau tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maka sekarang akan kita lihat apa aja definisi, apa aja yang termasuk ke sunnah hayat dan juga sunnah ab'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Kemarin kita sudah bahas rukun ya. Sekarang kita akan membahas tentang sunnah. Sunnah ini pengulangan ya. Ada ab'ad, ada hayat. Hayat adalah ada niat sesuatu. sunnah ab'ad. Jika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Hayat tidak. Kita lihat mana aja yang ab'ad, mana yang hayat di pembahasan berikut. Nah, ini dia. Para ummahat dan akhwat sekalian, kita lihat di pembahasan ini, jumlah sunnah ab'ad tadi yang jika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi itu jumlahnya sedikit, tidak banyak, cuman ada 6. Sunnah ab'ad, afwan. Sunnah ab'ad. Jumlahnya cuman 6. Yang jika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Apa itu? Pertama adalah
tasyahud awal. Ternyata tasyahud awal ini hukumnya sunnah dan dia termasuk ke dalam sunnah hayat, sunnah ab'ad. Jika tertinggal bagi kita tasyahud awal ketika rakaat kedua setelah sujud misalnya kita terlanjur berdiri tanpa tasyahud awal terlebih dahulu. Maka kalau kita udah terlanjur berdiri, maka teruskan aja sholat kita tanpa kembali duduk untuk tasyahud awal karena hukumnya sunnah. Dan ada kaidah di syariat mengatakan kalau kita udah sampai ke perbuatan yang sifatnya rukun, berdiri membaca Al-Fatihah kan sifatnya rukun. Kalau kita udah nyampe ke sana, maka jangan kita balik duduk untuk mengejar hal yang sifatnya sunnah. Maka ini tasyahud awal adalah sunnah hayat, sunnah ab'ad, yang jika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini membaca bacaan tasyahud awal, tahiyyatus salat, tahiyyatu sampai akhirnya. Kemudian kan kita pastinya membaca tasyahud kan ketika duduk. Maka para ulama mengatakan duduknya itu juga termasuk ke dalam sunnah ab'adnya. Yang nomor 1 tadi itu bacaannya, nomor 2 ini gerakan duduk itu. Nah, nomor 3 ternyata hukum membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad ketika tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad, termasuk ke dalam sunnah ab'ad. Setelah kita selesai baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, ini hukumnya sunnah ab'ad. Kalau lupa kita bacanya, maka dianjurkan nanti sebelum salam untuk sujud sahwi. Nah, kebetulan ternyata pada tasyahud awal memang bacaan yang kita baca ketika tasyahud awal itu sejatinya memang cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, habis itu berhenti, habis itu berdiri. Tidak sampai akhir. Berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir, iya sampai wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Sedangkan pada tasyahud awal bacaan yang dianjurkan, bacaan yang ada itu hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat adalah membaca salawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud akhir. Itu bacaan wa ala ali Muhammad. Nah, jadi kita ada bacaan-bacaan yang berbeda. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad ini salawat kepada Nabi, sedangkan wa ala ali Muhammad ini salawat kepada keluarga Nabi. Ternyata dua hal ini hukumnya juga beda. Salawat kepada Nabi sunnah di tasyahud awal. Sedangkan salawat kepada keluarga Nabi maka ini di tasyahud awal enggak kita baca, tapi kita bacanya di tasyahud akhir. Dan dia termasuk ke sunnah ab'ad. Kalau di tasyahud akhir kita lupa membacanya, maka karena buru-buru misalnya keburu salam, akan keburu salam. Intinya kalau tidak terbaca di tasyahud akhir, maka kita tutup, kita tambal dengan sujud sahwi. Yang kelima, nah ini termasuk salah satu hal yang khusus atau bisa dibilang ini menjadi ciri-ciri mazhab Syafi'i. Ketika sholat subuh, kita dianjurkan, disunahkan membaca doa kunut di rakaat kedua sholat subuh
di rakaat kedua salat subuh sebelum sujud setelah i'tidal. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Ternyata dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kemudian kan tentu ketika baca kunut itu kan kita ketika i'tidal, dan ketika i'tidal itu kan kita lagi berdiri, maka para ulama juga menghitung berdirinya itu sebagai sunnah ab'ad. Maka 6 hal ini para akhwat dan ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah sunnah ab'ad. Ada 6 jumlahnya. Jika tertinggal salah satunya, maka nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Dan juga nanti ternyata sujud sahwi itu nggak wajib juga, cuman sunnah. Kalaupun tertinggal, lupa kita sujud sahwi, juga tidak bermasalah terhadap sholat kita. Nah, kita kemarin telah membahas tentang rukun, hari ini sunnah ab'ad. Kalau kita bisa menghafal apa aja rukun-rukun yang 13 kemarin, apa aja sunnah-sunnah ab'ad yang 6 barusan, maka selain dari ini masuknya ke sunnah hayat. Sebutlah apa itu, mulai dari pertama membaca doa iftitah, Allahumma ba'id atau wajah tu wajahi, dan segala macam bentuk doa iftitah, maka masuknya ke sunnah hayat. Jika tertinggal pun tidak apa-apa dan tidak diganti dengan sujud sahwi. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah, termasuk juga sunnah hayat. Kemudian membaca amin setelah Al-Fatihah, ternyata ini termasuk ke sunnah hayat. Membaca surat atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah, setelah amin, hukumnya juga sunnah hayat. Dan ini sangat banyak sekali. Insya Allah nanti akan kita share secara lengkapnya di grup. Kalau kita sebutkan secara umum, doa-doa ketika ruku', kan yang jadi rukun itu kan perbuatan ruku'nya, perbuatan ruku' itu sendiri. Sedangkan bacaan ketika ruku' sunnah hayat. Jika tertinggal maka tidak diganti dengan sujud sahwi, dan salat tetap sah. Kemudian bacaan ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sampai akhirnya sunnah hayat. Kemudian bacaan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni, sunnah hayat. Maka banyak sekali jumlahnya yang apakah layak kita baca di sini atau itu dia teman-teman sekalian. Kita ulang sekali lagi bahwasanya pembahasan mengenai salat ada syarat, ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad ada sunnah-sunnah yang dia hampir hukumnya wajib, sehingga dengan sangat ditekankannya pengerjaannya, sampai-sampai jika ditinggalkan, maka sunnah ab'ad tadi, yang 6 tadi, diganti dengan sujud sahwi jika tertinggal. Jumlahnya ada 6, tadi telah kita sebutkan di pembahasan yang lalu. Sedangkan sunnah hayat, apa tadi yang belum tersebut, maka dia sunnah hayat. Kemudian apalagi sunnah hayat? Termasuk ke dalam sunnah hayat adalah mengeraskan bacaan. Ketika kita sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, pada 2 rakaat pertamanya kan kita mengeraskan bacaan. Ternyata hukumnya di sini sunnah, termasuk ke sunnah hayat ini. Nah itu dia teman-teman sekalian. Apakah kita baca atau tidak? Nanti
kita akan bacanya secara sepintas. Apa itu sunnah hayat? Kita ingat lagi kaidah-kaidahnya. Sunnah hayat, sunnah yang jika tertinggal maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan dalam meninggalkan sunnah-sunnah, ya. Tapi hanya kita membedakan mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang diganti dengan sujud sahwi, mana yang tidak diganti. Maka sunnah hayat pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kan kita dalam memasuki sholat, awal gerakan kita kan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Kemarin sempat kita bahas, yang rukun itu adalah mengucapkan Allahu Akbarnya. Sedangkan mengangkat tangan sejajar bahu bagi laki-laki sampai ke telinga, sedangkan perempuan sampai di sini saja. Ternyata mengangkat tangannya ini hukumnya sunnah hayat. Seandainya, walaupun seandainya ini kita berandai-andai lagi, seandainya ada yang melakukan sholat tanpa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sholatnya sah. Allahu Akbar, langsung dia ke sini tangannya ke dada misalnya, maka sholatnya sah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbir. Kanan, karena kameranya kebalik. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika setelah bertakbir itu juga hukumnya sunnah. Diletakkan di atas pusar, di bawah dada. Jadi antara dada dan pusar. Kanan di atas tangan kiri sambil dipegang, apa namanya ini ya? Pergelangannya ini. Supaya dia nggak bergerak, itu hikmahnya. Maka tangan kanan letakkan di atas tangan kiri, bawa ke dada, di bawah dada, di atas pusar. Itu dia. Kemudian ketika sholat kita disunnahkan melihat ke arah sujud, karena dia lebih membuat kita khusyuk ketika sholat. Nah, kecuali nanti ketika kita baca tasyahud, ketika kita sampai ke bacaan illallah asyhadu alla ilaha illallah, maka sejak itu kita melihat ke telunjuk kanan sampai kita selesai bertasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal berarti dari situ sampai Allahumma sholli ala Muhammad, pandangan menuju telunjuk jari kanan. Sedangkan ketika tasyahud akhir, sejak illallah sampai sebelum salam, pandangan akan menuju ke telunjuk jari kanan. Kemudian membaca doa iftitah juga nih sunnah hayat. Jika lupa, misalnya jika kita masbuk, nggak sempat baca atau lupa dan lain sebagainya, maka sholat tetap sah, hanya saja pahalanya agak kurang tentunya kalau ditinggalkan secara sengaja. Maka dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Di antara bacaannya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini iftitah ini hanya dibaca di rakaat pertama saja. Sedangkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebelum baca Al-Fatihah, ini sunnah hayat dan dibaca setiap rakaat. Setiap kita rakaat baru, sebelum kita membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena tiap rakaat itu kan kita punya bacaan-bacaan baru, Al-Fatihah kita baru lagi. Tiap rakaat Al-Fatihah kita baru lagi. Maka setiap kita baca Quran, Al-Fatihah termasuk dari Al-Quran, maka kita disunahkan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibaca pelan, tidak dikeraskan. Bisik aja. Kemudian tadi sempat kita jelaskan, bagi imam disunahkan mengeraskan bacaan Al-Fatihah
di salat-salat fardu subuh, maghrib dan isya pada 2 rakaat pertamanya. Sedangkan bagi makmum tidak. Bagi yang salat sendiri pun juga disunnahkan mengeraskan ini, baik laki-laki maupun perempuan, di salat subuh, maghrib dan isya pada 2 rakaat pertamanya. Dan bagi para perempuan ditambah lagi aturannya, ya biasanya para ulama bakal menambah syarat kalau di sana tidak ada laki-laki yang sifatnya itu laki-laki asing yang bukan mahram kita, maka boleh dikeraskan. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, maka dipelankan saja. Membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Kalau kita sholat berjamaah, maka di 2 rakaat pertama tadi itu dikeraskan juga bacaan aminnya. Kalau kita baik imam maupun makmum dikeraskan. Kemarin ada yang mau kita peringatkan bahwasanya pada rukun Al-Fatihah adalah rukun perkataan yang wajib dibaca baik oleh imam maupun makmum maupun orang yang sholat sendirian, baik imam maupun makmum atau orang yang sholat sendirian. Maka makmum ketika imam telah selesai membaca amin, ketika sholat jahar, maka disitulah waktu makmum untuk membaca Al-Fatihahnya. Jangan sampai ketinggalan makmum membaca Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan sunnah hayat tadi. Membaca salah satu surat pendek setelah Al-Fatihah atau beberapa ayat. Yang afdolnya kita membaca surat yang sempurna. Kalau maka tentunya surat-surat pendek yang bisa kita baca sempurna biasanya ketika sholat. Tapi kalau kita mampu baca surat-surat panjang, dan tentunya itu ketika kita sholat sendirian, maka silahkan dibaca. Surat yang sempurna lebih afdol daripada potongan-potongan ayat aja. Lebih baik surat yang sempurna daripada beberapa ayat tapi nggak selesai satu surat. Kemudian bertakbir untuk ruku. Nama takbirnya ini takbir untuk perpindahan, takbiratul intiqal, takbir intiqal, takbir untuk berpindah dari gerakan ke gerakan yang lainnya. Sedangkan takbir untuk membuka gerakan salat yang pertama kali tadi namanya takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika mau ruku, hukumnya sunnah hayat. Kemudian meletakkan kedua tangan di kedua lutut sambil dicengkram. Membaca tasbih 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali, atau bacaan yang lainnya. Punggung diluruskan beserta leher. Kemudian setelah itu kita i'tidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sambil i'tidal kita juga mengangkat kedua sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud kita hanya bertakbir dan tidak dianjurkan mengangkat tangan untuk sujud, hanya takbir aja untuk sujud. Dalam sujud bagi yang mampu maka urutannya sebagai berikut. Kita letakkan lutut terlebih dahulu, lutut dulu, baru tangan, baru kening. Kalau mampu seperti itu. Tapi kalau ada uzur, sakit lutut dan lain sebagainya, maka sebisanya saja. Tapi kalau mampu maka inilah, ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat, Ibnu Umar namanya, radhiyallahu anhuma, anak dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika sujud kita rapatkan jari. Kalau ruku' tadi agak direnggangkan jari ketika kita mencengkram lutut. Tapi ketika sujud dirapatkan. Baca zikir sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali atau subhana rabbiyal a'la saja. Kemudian takbir untuk duduk di antara 2 sujud.
Kemudian baca doa Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian ada namanya duduk istirahat, jalsatul istirahah kalau bahasa Arabnya. Pada rakaat pertama atau rakaat ketiga, setelah rakaat pertama, setelah rakaat ketiga di selain salat subuh sama salat maghrib, kan kita setelah sujud kita berdiri lagi, salat zuhur, salat asar, salat isya. Setelah rakaat pertama dan setelah rakaat ketiga, kan kita berdiri lagi setelah sujud. Maka sebelum berdiri itu disunnahkan untuk duduk sebentar. Namanya duduk istirahat. Di rakaat pokoknya rakaat-rakaat yang setelah sujud kita berdiri. Berarti itu mencakup rakaat pertama baik di salat subuh maupun salat yang lainnya, dan mencakup rakaat ketiga pada salat zuhur, asar, dan isya. Maka rakaat-rakaat yang setelah sujudnya kita langsung berdiri, nggak ada tasyahudnya, maka dianjurkan untuk duduk istirahat sejenak tanpa membaca apa-apa, duduk aja. Habis itu baru berdiri. Kemudian ketika berdiri, ini banyak sekali sunnah hayat ini, postingnya sampai 30. Kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal, kita juga sambil bertakbir Allahu Akbar, dan disunnahkan setelah bangkit dari tasyahud awal itu kita mengangkat tangan juga. Mengangkat tangan. Jadi ada empat tempat kita disunnahkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan sunnah pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Kemudian ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal, ketika berdiri dari tasyahud awal. Atau ketika berdiri menuju rakaat ketiga, maka disunahkan juga ketika kita berdiri itu angkat tangan. Allahu Akbar. Kemudian disunahkan juga sampai mana kita? Ternyata duduk yang kita lakukan ketika sholat juga ada nama-namanya. Kalau duduk yang biasa, kita duduk di atas telapak kaki kiri yang badan berdiri, itu namanya duduk iftirash. Sedangkan duduk ketika tasyahud akhir yang kita agak mereng, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, itu nama duduknya tawarruk. Maka ini hukumnya sunnah. Duduk iftirash ini disunnahkan di setiap duduk yang ada dalam sholat, baik tasyahud awal maupun duduk antara dua sujud maupun duduk istirahah, kita disunnahkan bentuk duduknya iftirash seperti yang kita lakukan biasanya. Insya Allah ma'ruflah bentuknya. Kita duduk di panggul diletakkan di atas kaki kiri, kaki kanannya dilipat. Sedangkan tasyahud akhir, maka nama duduknya yang agak miring itu namanya tawarruk. Dan itulah sunnahnya. Kalau kita mampu, maka lakukanlah. Tapi kalau misalnya berdesak-desakan, sholat berjamaah, sehingga tasyahud akhirnya nggak memungkinkan kita duduk tawarruk yang agak miring, itu kan biasanya memang akan memakan tempat yang agak besar. Maka nggak apa-apa. Iftirash aja. Lurus aja. Kayak kita tasyahud awal. Tapi kalau memungkinkan, maka duduklah yang miring itu, tawarruk. Kemudian ketika tasyahud, kedua tangan dikepalkan, diletakkan. Kemudian ketika tasyahud, kedua tangan diletakkan di atas paha. Tangan kanan dikepalkan kecuali telunjuk. Dan ketika sampai ke bacaan asyhadu an la ilaha illallah, sampai ke bacaan illallah,
Maka ini kata para ulama mazhab Syafi'i agak digerakkan ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Balik lagi. Di sana ada isyarat tauhid. Kita mentauhidkan Allah dengan bacaan, kita tauhidkan Allah juga dengan perbuatan. Perbuatannya itu dengan mengisyaratkan bahwa Allah cuma satu, Tuhan cuma satu. Kemudian sebelum salam kita dianjurkan berdoa meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini hukumnya sunnah setelah membaca selawat sebelum salam. Kemudian kemarin kita sudah bahas rukun salat. Yang jadi rukun salat itu hanya salam yang pertama. Salam yang pertama. Rukun ucapan, salam yang pertama. Mengucapkan assalamualaikum. Yang pertama itulah yang rukun. Sedangkan salam kedua, yang kedua kali, beserta dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, masuknya ke sini. Sunnah hayat. Sunnah hayat ini sifatnya pelengkap salat kita sebagai penambah pahala. Di sanalah letak keindahan salat kita itu. Maka inilah semuanya sunnah hayat. Jam berapa sekarang? Maka para akhwat dan ummahat sekalian yang Allah rahmati, inilah pembahasan mengenai sunnah salat dan juga sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kita ringkaskan lagi bahwasanya ketika salat ada yang kita lakukan namanya syarat, ada yang rukun, ada yang sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Syarat adalah sebelum salat dan wajib terus menerus sampai salam. Kita harus bersuci, dalam keadaan bersuci terus menerus sampai salam. Rukun adalah hal-hal yang kita lakukan di dalam rangkaian-rangkaian salat itu. Takbir, al-fatihah, ruku', sujud. Sunnah salat, dari definisinya aja sunnah, sesuatu hal yang kita jika dikerjakan maka berpahala, maka dan ditinggalkan tidak berdosa, tidak membatalkan salat. Terbagi dua. Ada sunnah yang sifatnya sangat ditekankan. Jika tertinggal, maka ganti dia dengan sujud sahwi. Ada 6 jumlahnya tadi. Tasyahud awal beserta duduknya. Kemudian membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad ketika tasyahud awal. Kemudian membaca wa ala ali Muhammad, membaca salawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Maksudnya habis kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika tasyahud akhir, wa ala ali Muhammadnya sampai akhir ini termasuk ke dalam wa ala ali Muhammadnya termasuk ke sunnah ab'ad dalam tasyahud akhir. Kemudian kunut. Dan khusus untuk kunut, kalau kita salat berjamaah, kalau imamnya kunut, maka kita nggak apa-apa ikut kunut. Dan jika ternyata imamnya nggak kunut, maka kita juga ikut imam, tidak kunut. Dan jangan kita memaksakan diri sendiri makmum. Oh, imamnya langsung sujud nih, kita harus kunut. Allahumma hadini. Maka kita ikut imam aja. Maka karena agama ini sifatnya menghargai perbedaan pendapat. Karena memang kunut ini sudah hampir menjadi simbol sendiri untuk mazhab Syafi'i. Dan bahkan imam kita pun, Imam Syafi'i sendiri juga mentoleransi, menghargai perbedaan pendapat. Ketika pergi ke tempat tinggal Abu Hanifah,
ketika disuruh imam salat subuh, beliau nggak membaca kunut. Katanya ketika ditanya oleh muridnya, maka beliau mengatakan untuk menghormati guru kami Abu Hanifah. Walaupun Imam Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Abu Hanifah, tapi beliau Imam Syafi'i ini tetap ingin pergi ke tempat tinggal Abu Hanifah, belajar dengan murid-murid Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i sangat menghargai sekali Abu Hanifah sampai dalam permasalahan-permasalahan, termasuk diantaranya adalah kunut. Sedangkan yang belum tersebut, yang bukan rukun, bukan ab'ad, maka termasuknya ke sunnah hayat. Jika tertinggal, maka sholat tetap sah, tidak batal, dan juga tidak diganti dengan sujud sahwi, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Tadi sudah kita sebutkan beberapanya, iftitah, kemudian lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Inilah pemaparan mengenai hal-hal yang kita lakukan ketika sholat. Dan insya Allah, ana yakin rangkaian sholat yang kita lakukan masing-masing, baik ana maupun para ummahat dan akhwat sekalian, insya Allah sudah seperti yang kita sebutkan barusan. Hanya saja sekarang kita mencoba membedakan di antara semua gerakan-gerakan yang kita lakukan, itu mana sih yang rukun, mana sih yang sunnah, mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat. Kita akan lanjutkan ke pembahasan pembatal sholat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembatal sholat. Jika yang tadi sudah kita pahami, maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga hal-hal ini nanti akan kita jauhi supaya nggak terjadi ketika sholat kita, supaya sholat kita tidak batal. Apa itu yang membatalkan sholat? Pertama, berbicara dengan sengaja. Berbicara maksudnya perkataan-perkataan yang bukan termasuk ke dalam zikir-zikir dan bacaan-bacaan sholat. Pembicaraan, mengucapkan perkataan-perkataan yang bukan termasuk ke dalam bacaan-bacaan sholat, maka tentunya ini akan membatalkan sholat. Kesimpulannya, dia juga terbagi. Kalau kita bicara itu karena sengaja, pasti langsung batal. Karena itu sudah merusak tujuan sholat gitu ya. Yang awalnya kita hanya bermunajat kepada Allah. Ketika sholat itu kita harus cuman berbicara kepada Allah aja, jangan sampai kita memasukkan pihak ketiga ke dalam sholat itu. Sedangkan kalau kita bicara dengan sengaja, apalagi menjawab jawaban orang yang bertanya ketika sholat, maka membatalkan sholat. Intinya, kalau kita sengaja mengucapkan kalimat yang bukan termasuk dari bacaan sholat, maka sholat kita batal. Bahkan dalam bahasa Arab, satu huruf pun bisa membatalkan. Afwan. Satu huruf pun bisa membatalkan. Contohnya, qi, mai, ini bisa membatalkan. Karena dalam bahasa Arab, bagi yang paham, ini mempunyai arti. Intinya, berbicara yang sengaja, baik yang diucapkan itu satu kata, satu kalimat, tetap membatalkan sholat. Baik pendek maupun panjang. Jika dia disengaja, maka membatalkan. Tapi kalau lupa ini selalu menjadi uzur, lupa. Kalau lupa, maka misalnya ada orang yang kita lagi sholat, ada yang bertanya, di mana tadi taruh jaket saya? Di lemari ya? Iya, misalnya. Tapi kita bilang iya itu karena lupa. Atau ada anak kita bertanya ketika kita sholat, mana mami, di mana tadi mainan saya? Di laci misalnya. Terus kita mengucapkan itu karena lupa, maka di sini baru ada berlaku
kaidahnya. Kalau kata-kata yang keluar tadi itu enggak lebih kalau kata-kata yang keluar tadi itu ketika lupa itu jumlah katanya lebih dari 6, maka ini membatalkan sholat. Tapi kalau jumlah katanya 6 ke bawah, maka tidak membatalkan sholat. Mami di mana mainan tadi? Di laci. Ini masih 2, di laci. Karena dalam bahasa Indonesia di sama laci ini dipisah. Kalau menunjukkan tempat di laci. Kalau menunjukkan kata-kata apa? Perbuatan dipukul, baru di tidak dipisah di sama pukulnya. Nah, kalau jumlah katanya enggak lebih dari 6, maka tidak membatalkan sholat. Mami, saya pergi main dulu ya. Iya. Itu cuma 1. Iya, hati-hati ya. Iya, hati-hati ya. 4. Nah, selama ini karena selama kita lupa dan jumlah katanya enggak lebih dari 6, maka tidak membatalkan sholat. Allahu a'lam. Nah, itu dia pembatalan pertama. Berbicara dengan sengaja. Kalau lupa, ada ketentuannya sendiri. Yang kedua, semoga waktu masih cukup. Di antara pembatal sholat adalah banyak gerakan. Melakukan gerakan-gerakan yang bukan dari gerakan sholat tentunya. Melakukan gerakan-gerakan yang bukan termasuk ke dalam gerakan sholat. Jalankah, mukul, dan lain sebagainya. Maka ini membatalkan sholat. Dan dia juga ternyata alhamdulillah ada kaidahnya tersendiri. Gerakan bagaimana yang membatalkan sholat, ternyata ada kaidahnya. Nah, ini dia. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, baru sholatnya batal. Kalau gerakan itu anggaplah berjalan, misalnya melangkahkan kaki. Kalau gerakan itu jumlahnya 3 gerakan, misalkan melangkah, anggap ini kaki, 1, 2, 3, maka ini membatalkan sholat. 3 gerakan. Dan 3 langkah tadi itu anggaplah langkah, dilakukan berturut-turut. 1, 2, 3. Sedangkan kalau jumlah gerakannya cuman 2, cuman 1, enggak sampai 3. 1, 2. Maka tidak sampai membatalkan sholat. Yang batal itu 3 ke atas. Kalau 2 sama 1 tidak membatalkan. Dalam melangkah, ini misalnya kadang-kadang kita perlu melangkah, misalkan mengisi shaf atau berjalan mendekatkan diri ke sutroh. Maka ketika kita melangkah, anggap ini telapak kaki. Melangkah itu memindahkan kaki. Itu definisi melangkah, dari tempat ke tempat yang lainnya. Kita pindahkan yang kanan, ini terhitung 1. Set, 1. Ketika kita memindahkan yang kiri, jika kita pindahkan dia tepat di samping yang kanan, set. Ini masih terhitung 1. Jadi, kalau kita mindahinnya ke samping temannya, maka ini masih 1. Tapi kalau kita pindahkan yang kiri ini kanan, udah 1 nih. Kalau kita pindahkan yang kiri ini ke depannya, set. Maka ini udah terhitung 2. Begitu juga, kan nggak mungkin kita sholat kaki kita nggak sejajar. Kanan 1. Ini kiri ke depannya 2. Maka kanan untuk mensejajarkan kedua kaki, ketika kita melangkahkan kanan ini ke samping kaki kiri, maka ini juga masih terhitung 2. 1. Sini 1. Tapi kalau ke depannya 1, 2. Nah, ini juga masih terhitung 2. Allahu a'lam. Intinya, gerakan yang membatalkan sholat jika dilakukan 3 kali, 3 ke atas, dan berturut-turut, langsung gitu.
Tapi kalau dikasih jeda, 1, berhenti beberapa detik misalnya, atau beberapa menit, ulang lagi 2, yang penting nggak berturut-turut, maka ini tidak membatalkan sholat, walaupun berapa kali pun. Yang membatalkan itu kalau semua syarat ini berkumpul semuanya, 3 berturut-turut. Kemudian gerakan-gerakan itu dilakukan dengan anggota-anggota tubuh yang besar. Mana aja sih anggota tubuh yang besar? Kepala, tangan, sama kaki. Jadi kalau kita menggerakkan kepala, 1, 2, tangan misalnya 1, 2, kaki melangkah, maka baru membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan-gerakan itu dilakukan dengan anggota-anggota tubuh yang kecil, misalkan alis mata, bibir, dan jari-jari termasuk anggota tubuh yang kecil, maka dia tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ada ketika sholat kita merasakan gatal di kepala, maka cukup gerakkan tangan 1 kali dan garuk dengan jari. Ini karena dia anggota tubuh yang kecil, baik dia berturut-turut, baik dia lebih dari 3 kali, maka dia nggak membatalkan sholat. Karena gerakan anggota tubuh yang besarnya, yaitu tangan, baru sekali. Beda kalau kita kayak gini garuk, baru nih batal nih. Tapi kalau tangannya diangkat ke atas, digaruk dengan jari, walaupun dengan semua jari, maka ini tidak membatalkan sholat. Maka ini dia kaidah kapan sholat kita batal jika kita bergerak yang bukan gerakan sholat. Ini dia kaidahnya. Kalau jumlah gerakan itu 3, kemudian berturut-turut, kemudian dilakukan dengan anggota udhun kabirun, dengan anggota tubuh yang besar. Definisi besar itu juga dijelaskan para ulama, kepala, tangan, sama kaki. Allahu ta'ala a'lam. Tersisa beberapa syarat yang rasanya tidak bisa kita bahas pada hari ini. Kita tangguhkan ke pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Allahu ta'ala a'lam. Semoga ada faedah yang diambil dari kajian kita ini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Kita kembalikan ke moderator.